Kita jujur saja seperti saya tidak ingin memenjarakan orang, tapi hanya ingin memastikan kepastian hukum yang ada. Jadi jangan sampai salah bahwa LSM itu hebatnya bukan ketika kita bisa menghukum orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku masyarakat Situbondo, terutama tim pemangkar yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, memang namanya perjuangan. Jadi hingga menjelang pagi ini baru kita mendapatkan informasi agar semua yang nanti saya sampaikan itu menjadi valid. Apa itu? Terkait dengan perkembangan kasus tambang liar yang saya laporkan di 2017 lalu ya. Saudaraku masyarakat Situbondo, dari tadi memang saya menunggu informasi yang valid karena memang dari sore teman-teman tim pemangkar lainnya, yaitu tim S1 itu berada di Polres Situbondo, mendapatkan pengaduan dari masyarakat Panji Kidul 2017 gitu ya. Kasus tambang ini termasuk kasus yang unik sekali. Termasuk kasus yang unik karena belum pernah ada sejarah di Situbondo. Belum pernah ada sejarah di Situbondo kasus tambang itu akan mampu dan bisa diselesaikan hingga ke meja hijau. Tidak ada kasus sejarah di Situbondo. Atau mungkin di beberapa daerah lain itu juga tidak seberapa banyak, tidak sama dengan kasus-kasus pidana biasa lainnya. Kayaknya kok terlalu ke bawah ini ya. Ini kebetulan bagian anunya tidak ada. Ini tadi saya berbicara dengan dengan siapa namanya, dengan menteri juga gunakan kerdus sampai dengan Kesbangpol itu sempat ditanya itu apa mas di belakangnya, kerdus itu. Oke, kenapa saya katakan kasus tambang ini kasus yang cukup unik saudaraku? Kasus tambang ini melewatin 4 Kapolres. 4 Kapolres, pergantian 4 Kapolres di Situbondo. Yang dimana setiap Polres, ya, saya kasih tahu, setiap Kapolres ini memiliki cerita-cerita yang cukup unik. Gitu loh. Kasus ini saya mulai ketika Kapolres Situbondo masih zamannya Pak Sigit. Dan jujur luar biasa sulit saya itu sekedar mau melaporkan. Baik dari SPKT terus dilempar lagi ke reskrim, luar biasa. Saya jam 10, jam 8 berangkat menghadap ke mau melaporkan, baru diterima jam 5 sore. Bayangkan, jam 8 ke Polres Situbondo, jam 5 sore baru saya itu diterima. Itu pun melalui perdebatan yang luar biasa saya dengan Kasat pada waktu itu. Dengan Kasat dan anggota Peter yang lama. Ya memang bonek ya. Dikatakan ya saya itu bonek. Tapi yang penting saya hanya lillahi ta'ala saja. Saya percaya Allah akan membuka pikiran saya percaya Allah itu tidak akan membodohkan saya ketika saya itu berjuang untuk masyarakat. Itu saja, simple gitu. Ya kalau salah sih, saya katakan ya kalau salah, ya maklumi karena saya bukan sarjana hukum gitu loh. Pada waktu itu masih nol banget betulan. Nah, saya dengan nyonya aja ya, saya tidak punya anggota, Makanya sekarang katakan mabuk-mabukan kok rombongan, kok
kok banyak orang, wah itu nggak berani. Jangan salah, gitu loh ya. Tahun 2017 saya hanya berdua saja dengan istri saya yang sekarang Bendung GB Sagera, yang dia itu menemani saya kemana-mana, dan pada waktu itu emang kita tidak punya duit gitu loh, tidak punya uang. Paling banter ya 20.000, 30.000 itu ada di kasang. Tapi saya dengan istri sudah berkomitmen pada waktu itu bahwa ilmu yang kita miliki, apa yang kita miliki hanya untuk rakyat. Maka selalu saya tolak itu. Apapun pemberian yang saya ditawarkan di kala saya susah. Kalau sekarang sih mungkin orang akan berpikir, ya sekarang Bang Ipul tidak terima suap karena sudah punya uang. Enggak, dari dulu saya menolak. Gitu. Karena apa? Alhamdulillah saya punya istri yang betul-betul kontrol saya. Ketika saya dapat uang, entah saya dikasih adik saya, nah ini jujur saja ya, ketika saya dikasih adik saya itu, karena adik saya tahu kondisi saya pada waktu itu, ya saya akan ngomong gitu. Alhamdulillah saya punya istri yang betul-betul peduli dengan saya, tidak mau lagi saya hancur seperti di tahun 2010, karena saya bercerita kenapa kehancuran saya pada waktu itu. Oke, jadi di zaman Pak Sigit, di zaman Kapolres Sigit itu, akhirnya saya bisa melaporkan kasus tersebut. Jadi saya anggap Pak Sigit punya prestasi juga, artinya laporan LP saya ini itu diterima. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya sayangi, demikian pula di masa Kapolres Pak Sigit ini, tahap lidik itu bisa naik ke tahap sidik. Nah, ini saya ingat Bagong lagi saya ngomong lidik gitu. Tahap lidik bisa naik ke tahap sidik itu cukup lama sih, sekitar 1 tahun apa 8 bulan gitu ya. Pokoknya intinya masih ada di masa kepemimpinan Pak Sigit, Kapolres Sigit. Jadi dari lidik ke sidik, waduh luar biasa saya senangnya pada waktu itu, karena saya tahu proses dari kepolisian itu seperti apa. Makanya ada orang yang menertawakan, baru nyampe ke sini kok sudah senang. Oh, luar biasa men. Kalau kalian tahu proses itu, maka kalian akan menghargai upaya kerja keras dari penyidik juga gitu. Termasuk para saksi-saksi, karena kita juga butuh bantuan saksi, yaitu warga yang mengetahui tentang kejadian-kejadian tersebut. Namun saudaraku, masyarakat Situbondo yang sangat saya cintai, di masa Pak Sigit pula lah ini mendapatkan cerita yang lain, bahwa laporan saya yang sudah naik ke tahap penyidikan ini diberhentikan atau dikeluarkan SP3. Dikeluarkan SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Apa artinya ketika sudah keluar SP3 saudaraku, maka kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan. Ya, kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan. Saya itu betul-betul bingung pada waktu itu. Harus bagaimana saya itu? Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada warga yang sudah berkorban selama ini, memberikan kesaksian dan yang lain-lain. Bingung jujur saya pada waktu itu, saya tuh bingung. Melalui diskusi yang karena memang nggak punya orang ya, nggak punya orang, saya hanya dengan istri saya gitu ya. Nah, ini biar saya bisa melihat kamera. Soalnya kalau langsung lihat headphone saya tidak bisa ngeliat kamera. Ganggu juga rupanya ini kelihatannya. Hand sanitizer ya. Oke, saya lanjut. Kembali lagi saya ulangi, di zaman Pak Sigit pula lah dikeluarkannya SP3. Kenapa? Karena SP3 tersebut saudaraku itu yang harus mengeluarkan adalah Kapolres. Jujur pada waktu itu saya down.
Namun alhamdulillah oleh istri saya dinaikkan lagi semangat saya. Saya hanya bermohon, ya Allah, bagaimana pertanggungjawaban saya kepada masyarakat gitu yang sudah percaya dengan saya untuk mengawal kasus ini. Belum lagi nanti saya akan menghadapi fitnahan-fitnahan. Padahal jujur dari kasus ini beberapa uang sudah banyak ditawarkan kepada saya dan saya selalu menolaknya. Saudaraku, masyarakat Situbondo, akhirnya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, dengan istri saya juga, akhirnya saya bersepakat dengan istri, bismillah, saya bilang kepada istri saya, kita harus pra-peradilan. Karena saya baca bagaimana caranya untuk melawan itu, mengadakan perlawanan, yaitu pra-peradilan. Bayangkan pada waktu itu saudaraku ya, kita tidak punya energi, tidak punya anggota, nggak seperti sekarang gitu loh. Ya seperti sekarang sudah alhamdulillah GP Sakera sudah banyak keluarga, tim pemangkas sudah banyak keluarga. Jadi akhirnya saya mengadakan pra-peradilan. Banyak teman-teman yang mengatakan kepada saya, senior-senior saya, pada waktu itu saya dipanggil Pak Bupati ya, Bupati Eksekutif LPKP 2HI ya. Di sini ada, di Situbondo ada 3 bupati pada waktu itu, Pak Dadang sebagai Bupati Situbondo, saya sebagai Bupati Eksekutif LPKP 2HI, dan Mas Didik Lira itu juga Bupati Lira. Jadi ada 3. Pada waktu itu senior-senior banyak yang ngomong, percuma Pak Bang gitu loh, percuma sampean SPT pra-peradilan karena sampean pasti kalah. Karena kenapa? Mosok Mas? Iya pasti kalah, karena tidak ada sejarah di Situbondo itu pra-peradilan dimenangkan. Tidak ada sejarah di Situbondo, tidak ada. Waduh, don lagi saya. Bahkan ada senior juga yang mengatakan se-Jawa Timur pun ya hanya beberapa gelintir orang, se-Indonesia hanya beberapa gelintir orang yang mampu dan memenangkan pra-peradilan. Pada waktu itu terus waduh don lagi, terus saya ketemu istri saya lagi, saya ceritakan apa yang saya dengar. Tapi ya gimana lagi, akhirnya terpaksa dan dipaksa pada waktu itu, karena saya takut kepada masyarakat, saya takut kepada rakyat, saya takut rakyat ini kecewa, saya takut rakyat ini merasa dibodohi oleh saya gitu. Akhirnya bismillah, singkat cerita, akhirnya saya melakukan pra-peradilan. Nah, ketika saya itu mau melakukan pra-peradilan, itulah saya pertama itu menjadi ketum GP Sakera. Jadi baru, karena itu kan kita pikirkan ya, kalau nggak keliru SP3 itu sudah kayaknya ya. Ya kebetulan pada waktu itu anggota saya kan masih anak-anak, masih mahasiswa semua gitu loh. Alhamdulillah Allah memberikan jalan pada saya. Ada seseorang pemuda yang punya semangat, yang dengan keberaniannya juga, meskipun keterbatasan ilmunya juga, akhirnya kita bertiga ya, yang paling aktif saya, Bendung, sama satu orang ini yang sangat berjasa, yaitu Ahmad Fatoni, menyusun namanya gugatan pra-peradilan. Barusan saja orangnya pulang, karena besok saya harus berkirim surat teguran kepada Pengadilan Negeri Situbondo. Singkat cerita lah ya, singkat cerita. Jadi dibantu oleh Fatoni,
dan disemangati pula oleh anak-anak saya yang lain, yang pada waktu itu ada 10 orang selain nyonya saya ya, yang sering ikut juga ketika saya beracara, ketika saya pra-peradilan itu ikut, itu anak-anak itu menyemangati saya, yang pada waktu itu saya harus berhadapan dengan pengacara senior Situbondo, yaitu Mas Reno yang sangat saya hormati. Juga ada 4 pengacara lain, 4 apa 7 ya. Terus Polres yang diwakili oleh Kasat. Pada waktu itu kalau nggak keliru Kasatnya sudah Pak Maskur kalau dari gitu. Yang sebelumnya Pak Gede ketika laporan. Seorang diri Bang Ipul yang tidak tahu apa-apa. Allahu Akbar, mengingat perjuangan itu. Sampai saya pernah ditegur oleh Hakim Tunggal Pak Adit. Saya terima kasih Pak Adit juga, yang sekarang menjadi Kepala Pengadilan Negeri. Ditegur oleh Pak Adit karena saya minum di dalam ruang sidang. Emang saya tidak tahu ya. Udah pelka, udah ngelak gitu ya, misalnya saya minum. Saudaraku, masyarakat Situbondo, singkat cerita. Mungkin kekuatan doa masyarakat, kekuatan doa anak-anak saya, anak buah saya pada waktu itu, juga cikal bakal S1 juga sudah ada. Alhamdulillah akhirnya pra-peradilan bisa saya menangkan. Pra-peradilan yang sulit dimenangkan, alhamdulillah bisa saya menangkan. Hanya oleh tukang mancing. Tapi itu bukan kehebatan saya, bukan kehebatan GP Sakera, tapi aku yakin itu adalah kehebatan Allah. Mungkin ada pertanyaan, kira-kira Pak Ketum nyogok enggak? Saya katakan 0% saya berjuang, atau 0% hanya memang jujur saja pada waktu itu yang saya cukup kebingungan adalah tentang kertas. Tentang kertas, kalau nggak keliru print juga rusak ya, kalau nggak keliru, karena waktu itu betul-betul dalam suasana kita berjuang betulan. Kita kalau melekan ngerjakan pra-peradilan itu cukup ya cuman kadang-kadang air saja, kopi, nggak ada yang lain. Saya ditemani oleh Fatoni Ahmad, ada itu beberapa foto sampai Fatoni itu tertidur. Kenapa saya sampai berpikiran tentang kertas ya, meskipun harganya murah, tapi pada waktu itu betul saya itu hanya berorientasi, saya memang irit-iritkan betul untuk gaji anak-anak saya. Kenapa? Karena yang semula anak-anak saya itu idealisnya ada, karena dijanjikan oleh mantan pembina dikasih gaji, yang pada akhirnya alhamdulillah hingga akhir masa jabatan janji itu tidak pernah tertepati, tidak pernah diberikan. Jadi meskipun murah, pada waktu itu betul-betul saya perhitungan betul, sampai ketika ini salah. Ketika salah itu tidak saya robek, tapi saya buat lagi agar nanti kalau sudah sempurna, baru nanti kertas yang bagus saya pakai. Luar biasa, betul-betul luar biasa. Perjuangan yang luar biasa tapi indah sekali. Teman-teman ngikut saya ke pengadilan itu nggak pernah saya belikan apa-apa. Bahkan es saja tidak saya berikan, karena memang saya tidak punya uang. Harapan yang semula saya itu berharap ada bantuan dari mantan pembina saya, ya alhamdulillah tidak ada bantuan sama sekali. Sepeser pun tidak ada bantuan sama sekali. Ini saya omongkan sekarang.
Dan kalau mantan pembina ini mendengarkan biar protes. Singkat cerita, akhirnya pra peradilan bisa saya menangkan. Subhanallah, luar biasa. Allah memberikan derajat saya itu naik dari doa-doa orang-orang. Pra peradilan yang memang sulit itu dimenangkan oleh orang biasa, akhirnya bisa saya menangkan dengan 0 rupiah lah, kasarannya itu seperti itu. Hanya modal nekat dan doa dari masyarakat situ Bondo. Akhirnya hiduplah kembali namanya, yang semula diberhentikan hiduplah kembali. Tapi jujur saja pada waktu itu surat saya sudah kemana-mana, baik ke Mabes, baik ke Ombudsman, itu sudah kemana-mana. Saya bercerita tentang bagaimana penyidik pada waktu itu memang ada faktor kesengajaan untuk menghambat namanya proses dari tambang liar ini gitu. Akhirnya Pak Sigit pindah ke Mojokerto, datanglah namanya Kapolres kita Pak Awan ya. Ketika itu saya dekat dengan Pak Awan, tapi bukan berarti saya itu menggunakan kedekatan saya dengan Pak Awan untuk mempercepat proses. Saya tidak mau, dari dulu saya memang tidak mau, karena saya menginginkan Polres Situbondo itu betul-betul profesional. Hanya pada waktu itu permintaan saya minta rombak namanya Peter itu. Unit Peter saya minta rombak untuk diganti personelnya agar ini tidak menjadi persoalan di kemudian hari, karena saya memang curiga atau saya tidak apa ya, karena dari awal sudah bisa saya lihat cara kinerjanya. Ya, alhamdulillah hingga sekarang masih ada di luar yang mempermainkan ini. Itu saja yang saya minta kepada Pak Awan. Akhirnya memang karena ada desakan juga dari Polda, akhirnya terjadi perombakan itu. Nah, di zamannya Pak Awan ini adalah prestasi juga yang luar biasa dan berjasa terhadap penegakan hukum tentang tambang liar ini. Akhirnya setelah status dinaikkan di zamannya Pak Sigit ke penyidikan dan SP3, kemudian dihidupkan kembali karena saya menang pra peradilan, artinya memang sudah masuk ke tahap penyidikan, masuklah ke tahap penetapan tersangka. Masuklah ke tahap penetapan tersangka. Itu di zamannya Pak Awan, melalui proses yang cukup berat juga, karena beberapa BAP ini harus dibongkar. Di zamannya Pak Awan lah status tersangka ini muncul ya. Setelah itu Pak Awan pindah ke Lombok, diganti dengan Pak Gandhi. Tapi di zamannya Pak Gandhi ini memang sempat kita pada waktu itu, saya sendiri itu meminta untuk kita fokus dulu dalam penanganan COVID-19. Jadi bukan kita diam. Sehingga akhirnya Pak Gandhi ini pindah dengan status yang tidak berubah, dan tapi tetap bekerja, tetap dilaksanakan oleh unit Peters yang penyidiknya sudah dirombak atau diganti. Namun ketika dilimpahkan berkas itu ke kejaksaan, mendapatkan petunjuk-petunjuk yaitu B19. Akhirnya saudaraku, ini baru kita itu betul-betul serius menyikapi, saya dengan penyidik dalam pengumpulan alat-alat bukti dan saksi tambahan. Itu di zamannya Pak Imam. Saya koordinasi terus dengan Pak Imam juga. Artinya
saya minta Pak Imam untuk profesional dalam hal ini. Hanya itu saja, saya tidak ada permintaan yang lain, karena saya tidak mau, saudaraku, saya mengadakan intervensi kepada Polres Situbondo. Dan seperti saudara-saudara itu ketahui bahwa karena diemnya saya, ke publik ya, maksud saya diam, tidak pernah memfollow up tentang tambang. Tapi yang mereka tidak tahu bahwa kita itu bekerja tanpa kita publikasi, karena memang publikasi ini hanya dilakukan di awal. Setelah itu akan kita lakukan tanpa kita mengadakan publikasi, kecuali sudah ada perkembangan-perkembangan yang pasti. Gitu. Di zaman Pak Imam ini, kita ada tambahan saksi kurang lebih 6 orang ya. Kurang lebih 6 orang yang harus kita hadirkan. Saya terima kasih kepada penyidik dan kepada KBO serta Kasat yang berjuang betul untuk hal ini. Pak Maskur ya dalam hal ini. Itu betul-betul berjuang untuk kita bisa memenuhi petunjuk-petunjuk kejaksaan. Iya, kurang lebih 6 ya, 6 saksi tambahan dan rombakan dari BAP sendiri. Dan itulah kenapa kok ini terkesan lambat gitu loh setelah zamannya Pak Imam, karena memang banyak BAP yang harus dirombak. Tidak sesuai lah. BAP yang lama, BAP yang sebelum sebelum di SP3. Jadi kenapa saya tidak pernah marah dengan Polres gitu loh, karena memang, dan saya tidak pernah berkirim surat karena saya memang tahu gitu loh. Saya memang tahu Polres itu bekerja, atau Reskrim itu bekerja secara keras gitu. Lah, yang akhirnya ini menjadi rebutan. Akhirnya menjadi rebutan. Teman-teman tahu bahwa ada beberapa orang ini yang mengolah isu bahwa Ketum GB Sagera, Bang Ipul, itu melakukan 86 dengan tersangka, sehingga tersangka tidak ditahan gitu. Saya hanya tertawa saja gitu. Saya hanya tertawa saja. Cuman Ketua Eswan yang menantang, silakan buka gitu loh. Silakan buka. Ya, di Facebook kan banyak bahwa saya dituduh 86, saya dituduh terima duit. Padahal ternyata orang yang ngomong lah yang mengadakan pertemuan rahasia. Saya tidak tahu pertemuan itu hasilnya seperti apa, saya tidak tahu. Saya tidak mau masuk ke sana lah, karena saya tahu. Artinya itu hak mereka. Sampai berlanjut bertemu dengan Kapolres. Saya tidak apa-apa, saya berkomunikasi dengan Kapolres. Saya berkomunikasi dengan KBO, dengan kecuali Kasat. Saya tidak berkomunikasi dengan Kasat. Dengan Kasat yang sekarang, Kasat Agus. Saya hanya berkomunikasi dengan Kapolres, saya berkomunikasi dengan KBO, dengan Pak Waka, Pak Kapolres. Gitu. Kecuali dengan Kasat. Luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa perjuangan ini, nggak main-main saudara, nggak main-main. Polres nggak main-main, Kapolres nggak main. Saya tahu persis itu, saya tahu persis. Saya terima kasih banyak. Situbondo sudah diisi oleh Kapolres hebat, Kapolres yang tidak mau sogokan, luar biasa. Ada satu persoalan yang mereka tidak tahu, yang mereka berusaha untuk masuk, yaitu tentang kenapa dibutuhkan namanya tanda tangan.
mengadakan tes lab, ya. Mengadakan tes lab. Kenapa? Karena di dalam pra-peradilan tempus itulah yang menjadi titik soal kenapa kasus itu dibuka kembali dan membatalkan SP3. Jadi ini saya jelaskan sekarang gitu. Kemarin saya diem lah, biarkan aja lah mereka berkreasi gitu. Itu tempusnya. Jadi akhirnya dibutuhkanlah namanya pembanding, karena pada waktu itu ada 2 saksi, di mana saksi itu adalah saksi dari tersangka atau tersangka sendiri dengan saksi yang dari masyarakat. Ada 2 keterangan yang berseberangan, di mana tersangka mengatakan bahwa tersangka itu baru menambang di tahun 2016, di mana pada waktu itu punya UPK tentang pengangkutan dan penjualan, tapi di saksi yang lain bahwa ini tambang sudah berjalan sejak tahun 2015 atau 14 ya, sehingga kerusakannya emang luar biasa. Jadi saya ceritakan di sini kepada tim-tim kumpulan para pengacara yang beberapa kali terupload di berita. Itulah sebabnya kenapa kasus ini menjadi lambat. Bukan lambat karena Polres itu diam, bukan lambat karena Bang Ipul dapat 86. Pada waktu itu saya berpikir orang-orang ini atau tim leadernya melakukan seperti itu memang ingin mencari sebuah kebenaran. Tapi akhirnya saya tahu kenapa. Nah, ya, kenapa mereka ngotot untuk ngawal, untuk apa ya, untuk mendesak agar ini segera. Agar ini segera dilaksanakan. Ternyata terakhir saya tahu tujuannya apa mereka. Nanti akan saya bongkar. Nanti akan saya bongkar. Apa tujuan mereka? Luar biasa. Tapi saya bukan orang bodoh. Gitu. Masyarakat Situbondo bukan orang bodoh. Kecuali yang memang ingin menjilat. Dan ini saya kasih kembang-kembangnya dulu sebelum ke buahnya. Akhirnya saya tahu. Oh kenapa sih? Saya juga menggunakan rekan dari Polda. Saya gunakan rekan dari Polda yang itu adalah suami dari teman saya, yang kebetulan pangkatnya juga AKBP. Yang mereka mungkin tidak tahu bahwa beliau sangat dekat dengan saya. Allahu Akbar. Itulah yang menyebabkan lambatnya, karena kita ingin mengetahui tentang di mana tanda tangan yang kita jadikan barang bukti tidak diakui oleh tersangka. Dan di situ memang ada satu titik kelemahan. Oleh karenanya, agar kejaksaan ini mampu nanti bertarung ketika di dalam dakwaan, akhirnya itu diminta untuk mengadakan pembanding tanda tangan. Lah tanda tangan yang diminta oleh kejaksaan itu sama, ternyata memang ada yang kesamaan, atau memang yang jika itu hasilnya itu bisa bagus, itu ada syarat, yaitu tanda tangan tersebut harus diambil 3 hingga 5 tahun ke belakang. Apa nggak sulit mencari tanda tangan asli? Yang kedua, adalah tebal tipisnya ballpoint yang dipakai.
Di samping coretan-coretannya itu lab 4 gitu. Makanya saya sangat terima kasih dengan penyidik yang sudah luar biasa mencari ini gitu. Luar biasa, hampir tiap dinas itu dicari, mencari ya, tidak tahu siang, tidak tahu malam, itu mencari dan mencari. Yang tahu saya, kenapa saya itu tidak nggak seperti dulu nyerang Polres gitu loh. Karena kalau dulu saya tahu penyidiknya tidak benar gitu loh, makanya saya serang. Oke, Korcamku Sagiman tetap semangat gitu. Korcamku Sagiman ini yang paling gaul, manggil saya yang lain ketum, Korcam Sagiman bang. Oke. Alhamdulillah akhirnya penyidik menemukan hal tersebut sehingga hasil lab 4-nya itu apa dah yang saya mau katakan dah barusan, ya istilahnya klop, dan tanda tangan yang tidak diakui itu dikatakan bahwa asli itu tanda tangan dari tersangka. Dan ini sudah bolak-balik men. Makanya jam-jam pernah ngomong tentang masalah level apa saya tidak tahu, saya tahu. Kalau foto-foto dan menemui salah satu AKBP, saya tahu itu. Kenapa? Saya berkontak langsung. Saudaraku, masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan SP2HP bahwa kasus ini P21. Sengaja tidak saya follow up. Kenapa? Karena masih ada satu permintaan yang ini sudah di luar dari petunjuk, tapi menurut saya ini cukup penting gitu loh, menurut saya. Sehingga saya katakan normal kalau kejaksaan meminta itu gitu loh. Karena saya tahu kejaksaan punya tujuan di mana akan mengadakan sebuah penguatan. Saya tahu itu. Saudaraku masyarakat Situbondo, saya kan orangnya senang mancing-mancing gitu loh. Saya tahu karena apa yang dikatakan oleh sebelah itu, besok pindah, besok ada yang pindah rumah, itu kan memang sengaja saya move kan gitu loh. Maksud saya itu tujuan saya baik agar berhenti ngibul, agar dia itu malu dan tidak melakukan hal-hal kesalahan oleh dia yang dibuat kepada masyarakat Situbondo gitu. Tapi ya saya nggak tahu tercipta dari apa, rupanya memang sudah tidak punya rasa malu meskipun itu ngomong besok tambang ditangkap, besok saya tertawa aja. Aduh, Allah, mudah-mudahan saya dihindarkan dari orang-orang yang memberikan informasi yang tidak benar. Dan mudah-mudahan saya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki keinginan atau hanya memiliki tujuan yang tidak benar kepada saya. Karena kasihan juga kalau dikerjain terus gitu. Kadang-kadang saya tuh kasihan sama orang ini kalau dikerjain terus gitu. Termasuk yang urusan Polda. Allah Akbar. Oke, nanti gampang lah yang urusan Polda, nanti saya bongkar di Polda sana. Oke, saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, terakhir ini ya, ending mau nyampe kepada tujuan. Ada sedikit kendala di hari Jumat apa ya? Jumat apa Sabtu gitu ya. Yang saya live malam itu memang betul-betul saya sedang melihat kondisi yang terjadi di luar.
Sehingga yang semula Jumat akhirnya tertunda, karena kita juga menghormati alasan untuk adanya pemeriksaan. Dan hari Senin ini, dari pagi saya kontak anak-anak S1 jam sampai sore untuk standby di rumah sakit. Standby di Polres untuk bisa meliput. Insya Allah besok sudah keluar beritanya. Hanya memang kenapa baru Pak Ketum kok baru jam sekian ya, karena dari sore saya tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Penyidik rupanya sudah istirahat, humas juga istirahat, sehingga kita tim dan juga beberapa wartawan sulit mendapatkan informasi. Dan akhirnya saya baru dapat barusan setelah ditemani si Bagong ini, bahwa tersangka sebagai syarat untuk ke tahap 2 itu harus dikarantina dulu. Saya dapat informasi dari Polres yang ini insya Allah A1 ya, insya Allah A1. Meskipun bukan dari Reskrim, tapi ada yang menginformasikan kepada saya bahwa tersangka itu sudah ada di Polres. Yang untuk selanjutnya masuk ke tahap 2, yaitu diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Situbondo. Maka ketika tahap 2 selesai sudah tugas Polres, yang akhirnya nanti menjadi tugas lanjutan dari Kejaksaan Negeri Situbondo. Tinggal nanti bagaimana tim pengacara negara, yaitu Kejaksaan Situbondo, bisa bertarung di pengadilan. Kemampuannya, karena namanya pertarungan itu tinggal akan melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah nanti. Apakah yang menang itu pengacara negara, ataukah yang menang itu adalah pengacara tersangka? Kita lihat nanti hasilnya di pengadilan. Maka selesailah tugas saya mengawal dari laporan, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi, bertarung di pra-peradilan yang cukup sulit, hingga melakukan beberapa perombakan dari BAP sebelumnya, karena ada kekurangan-kekurangan, bukan perombakan, sesungguhnya tambahan, ada kekurangan-kekurangan keterangan. Dan kita lihat nantinya. Bagi Lilur, kita tunggu. Katanya kalau sudah ditahan akan bernyanyi bahwa Ketum GP Sakera dapat 86. Saya bukan kamu, ya, saya bukan kamu. Bismillah lah. Jadi jangan kamu itu curiga pada siapa-siapa. Jadilah orang yang baik.
Saya sudah bahagia dengan keadaan saya. Saya sudah bahagia dengan istri saya yang selalu mensupport saya. Saya bahagia dengan rezeki yang melimpah dari Allah kepada saya. Saya tidak pernah memanfaatkan dana para koruptor. Ya. Apalagi sampai 86. Naudzubillahi min dzalik. Saya ingin menjaga nama saya. Saya ingin menjaga hijrah saya. Saya ingin menjaga perasaan istri saya yang tercinta. Saya ingin menjaga keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya, om-om saya, ponaan-ponaan saya. Saya ingin menjaga para anak buah saya, agar mereka punya kebanggaan, punya ketum yang bisa diandalkan. Karena saya tidak pernah memberi apa-apa pada mereka, saya hanya bisa memberikan kebanggaan kepada mereka. Dan terakhir, saya ingin membanggakan guru-guru saya. Saya ingin membanggakan kiai-kiai saya dan nyai-nyai saya. Maka haram namanya barang-barang itu masuk ke perut saya. Makanya saya minta tolong awasi Bang Ipul, awasi Bang Ipul, awasi tim GP Sakera. Kalau memang ada kesalahan, silahkan. Kalau itu masih kesalahan kecil, sampaikan pada saya. Atau kalau memang itu, ingatkan pada saya. Tapi kalau itu sudah menyangkut tentang sogoan atau 86, laporkan saya, penjarakan saya. Simpel kan? Karena saya yakin musuh-musuh saya banyak. Tapi saya yakin pula masyarakat juga banyak yang mendukung saya. Masyarakat yang ingin adanya sebuah keadilan tegak di Situbondo ini, itu masih banyak. Masyarakat yang cerdas, masyarakat yang dia memikirkan masa depan keturunannya juga masih banyak. Jadi itu silakan Lilur CS yang mengatakan beberapa kali bahwa akan ada nyanyian, silakan tunggu. Saya ingatkan, ya, saya ingatkan. Mudah kok. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya yakin pada diri saya. Yang mengalami kehidupan itu adalah saya. Omongan saya belum saya cabut. Kalau saya mendapatkan, ya, saya tidak sama dengan sahabatnya Lilur Anas, ya. Kalau 1 rupiah saya minta digantung, nah, saya tidak akan ngomong gitu. 1 rupiah main kecil, berapapun nilainya, silakan kalian bernyanyi nanti. Tapi bukan fitnah, ya, tapi bukan fitnah. Bang Ipul tidak akan mengawal sekeras ini kalau Bang Ipul itu menerima suapan. Rakyat Situbondo pasti paham itu. Kalau Bang Ipul menerima suap, maka Bang Ipul tidak akan menghantarkan hingga dia sekarang bermalam di Polres Situbondo. Alhamdulillah, Bang Ipul tidak pernah berteman dengan para koruptor. Alhamdulillah, Bang Ipul tidak pernah memanfaatkan uang koruptor untuk membuka usaha apapun. Alhamdulillah. Karena kalau Bang Ipul melakukan itu, lebih baik Bang Ipul tidak menjadi ketua lembaga, jadi perampok.
dirampok saja selesai. Oke, sahabatku, masyarakat Situbondo, tim pemangkar tetap semangat. Tetap semangat. Dan bagi orang-orang ya, ini saran saya saja, lebih baik kalian kawal kasus yang kalian tangani atau yang kalian keluarkan sebelumnya, daripada kalian itu mencoba mengambil alih yang kalian tidak pahami, karena itu akan menjadi bumerang untuk kalian seperti saat sekarang ketika tersangka sedang melakukan administrasi prosedur yang harus dilakukan. Tadi ada berita bahwa menuntut, padahal sebelumnya ada berita bahwa akan ditahan setelah PPKM. Saya bilang di grup, bener tak? Makanya ayolah gitu loh. Ayolah, tunjukkan bahwa kalian punya kualitas. Lah ini yang sekarang ini. Tunjukkan bahwa kalian bisa memenjarakan nanti Bang Ipul. Karena saya yakin doa masyarakat, doa orang tua saya, doa saudara saya, doa guru-guru saya, dan doa orang-orang yang sudah saya bantu, insya Allah itu akan membentengi saya. Karena apa yang kalian tuduhkan itu tidak benar sama sekali. Tapi tak apa-apa, kita buktikan nantinya. Saran saya sekali lagi ini, saran saya, jadilah kesatria sejati. Jangan banyak alasan untuk mangkir. Jangan punya alasan hanya untuk lari. Jangan banyak alasan. Datangi. Pokoknya banyak temannya. Datangi. Dapat surat undangan saja, klarifikasi aja. Lari terbirit-birit dengan berbanyak alasan. Saya akan datangi Polda. Ya, tapi demikian pula, karena tambang sudah selesai, maka seluruh pidana yang ada di Polres Situbondo akan saya jalankan. Kemarin memang saya pendekkan ya. Maka rakyat Situbondo ya, ini ingat, besok tanggal 27 Bang Ipul akan Surabaya memenuhi Polda. Silakan ngatakan panggilan kek, silakan ngatakan apa kek, terserah sudah. Karena saya jelaskan kalian juga tidak paham. Tapi yang pasti Bang Ipul akan datang memenuhi itu karena untuk menepis fitnah-fitnah itu. Sekaligus juga akan menelanjangi siapa kamu sebenarnya. Ya. Tapi ya itu, nanti ketika di Polres ada, karena sebentar lagi juga ada, saya kan senang gitu. ITE balas ITE, umum balas umum. Kenapa? Karena saya punya data. Tinggal saya jalankan saja. Masyarakat Situbondo, saksikan tontonan ini sehingga kalian nanti bisa melihat siapa yang bisa kalian jadikan tuntunan. Dan untuk tim pemangkam, kalian tidak akan bisa berani berbicara kalau kalian terkotori. Kalian tidak akan bisa berani untuk berteriak kalau kalian sudah dicekokin. Maka hindari itu. Hindari itu. Itu pesan saya pada kalian. Kalian akan hebat, kalian akan dihargai, kalian akan punya harga diri ketika kalian tidak akan mau, tidak akan bisa disuap, apalagi hanya disuap nasi. Ya, kalau berani. Kalau kalian memang sudah ingin mengikuti jejak saya, maka hindari godaan-godaan itu. Hindari. Kalian sudah bisa membuktikan sekarang. Hindari korwil saya, waketum saya, korcam saya, badan pengurus harian saya, kordes saya, dan anggota-anggota yang lain tim S1, GKH Sahabat, Sri Kandi yang selalu mendukung suami-suaminya berjuang. Hindari, tetap lurus, tetap pada niat kita ingin membantu masyarakat. Percayalah, Allah akan mempersiapkan semua rezekinya untuk kita. Jangan takut.
Ketika kalian sudah melakukan itu semua, kalian akan berani untuk mengungkap kebenaran. Demikian dari saya. Saya tidak akan terlalu memperbesar-besar lagi ya, karena bagaimanapun saya harus berempati. Saya harus berempati, dan ini pelajaran juga, terutama bagi orang-orang yang berusaha mengakali namanya hukum. Kalian akan berhadapan dengan saya. Kalian akan berhadapan dengan saya. Jangan akali hukum, karena saya tahu itu hanya akal-akalan saja. Peringatan, karena sebentar lagi juga akan ada berita yang menghebohkan. Dari saya, Bang Ipul, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap dengan salam penyemangat. Salam komandan.